mana seorang pun di antara kita yang tidak cinta kepada baginda? Cinta tidak? Cinta tidak? Cinta tidak? Semoga kita Allah satukan bersama Rasul di yaumil qiyamah kelak. Amin. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya cuma membaca beberapa ayat dan hadis supaya keyakinan kita kepada baginda Allah kukuhkan kiranya. Di dalam surah Ali Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian semua. Fa'buduh, maka sembah oleh kalian akannya Allah. Haza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Harus kita yakini, jangan dibohongi bahwa Allah adalah Tuhan. Nabi Muhammad bukan titisan Allah. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah. Kita menyatakan perlawanan dan menyatakan mereka murtad. Manusia yang menyatakan Nabi Muhammad adalah pecahan Allah. Itu bukan keyakinan kita. Namun keyakinan kita, Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling dicintai Allah, yang dengan sebab mencintainya kita dicintai Allah. Kemudian daripada itu, di ayat Al-An'am ayat 161, Qul inni hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan olehmu ya Muhammad, saya ini ditunjuki oleh Tuhan kepada jalan yang benar. Dinan qayyimah, yaitu agama yang lurus. Millata Ibrahim Hanifah, yaitu agama yang sudah pernah ada di masa Nabi Ibrahim, yang bersih suci daripada kemusyrikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan beliau Nabi Ibrahim adalah sebahagian daripada orang musyrik. Agama daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sama. Yang beda furu' syariat. Maka bukan Islam kalau syariatnya laduni, tapi baru Islam apabila syariatnya ikut syariat yang sudah dititahkan Allah kepada baginda. Kemudian daripada itu, di Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayuhan nas, katakan olehmu hai Muhammad, wahai manusia semua, ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Beliau manusia, bukan turun dari langit, akan tetapi beliau adalah manusia yang dilahirkan oleh perut manusia. Dikatakan utusan karena diberi hidayah di dalam pikiran dan hatinya untuk risalah kepada umat. Ilaikum jami'a, kepada kalian semua, dari awal alam hingga akhir dunia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dianya Allah adalah zat yang milik kerajaan langit dan bumi. Maka juga kita menyatakan permusuhan dengan orang-orang yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Di iman kita itu murtad. Di dalam An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami mengutus daripada seorang rasul kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Maka kita hari ini mengakui Nabi Muhammad Rasul cuma untuk ditaati, bukan untuk di-KTP-i. Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, wa rasuluh,
dan kepada Rasul. Maka orang yang patuh Allah tidak patuh Rasul jahat, patuh Rasul tidak patuh Allah jahat. Ingkar Rasul atau ingkar Allah murtad. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan pernah kalian berpaling padahal kalian mendengar. Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullah wa rasulah la'allakum turhamun. Patuhlah kalian kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul. Moga-moga kalian dirahmati Allah. Maknanya Quran tiada keraguan, kalau patuh Allah, patuh Rasul, baru mahligai syurga akan kita dapati insyaAllah. Amin. Banyak ayat yang membicarakan tentang kewajiban kepatuhan kita kepada Rasul yang di waktu singkat ini tidak mungkin kita. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari pada pemimpin, maknanya ulama dan umara yang benar, faqad ata'ani, maka dia sudah patuh kepada saya. Wa man awsal amiri, siapa saja yang melawan pemimpin, ulama dan umara, faqad asani, dia telah melawan saya. Wa akhraja an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan daripada Bukhari daripada Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, marfu'an. Hadis ini marfu'. Kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap umatku akan masuk syurga, ila man aba, kecuali yang enggan. Qila wa man aba, siapa ya Rasul yang enggan masuk syurga? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang patuh pada saya, ia akan masuk syurga. Wa man awsani faqad aba, dan yang melawan saya, ia enggan untuk masuk syurga. Maka jangan anggap sudah jadi muslim, umat Nabi Muhammad, syurga jatah. Tidak, jauh. Allah Tuhan, Muhammad sebagai Nabi kita akui, tapi tidak taat janji Allah di Quran hadis, neraka tempat kita. Dan sangat besar kemungkinan sesuai ayat 125 At-Taubah, fa ammal ladzi fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, yaitu dosa, baik dosa zahir atau dosa batin, maka Allah akan tambah penyakitnya tambah parah dan dimatikan ia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi minha. Saya baca hadis, tidak lagi saya baca matannya dikarenakan panjang. Aku menasihati kalian. Ini nasihat Nabi masa hidupnya, agar kalian bertakwa kepada Allah dengan dengar dan taat. Walaupun yang memimpin dari kalian adalah seorang hamba Habsyi, maknanya sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku, maka ia akan melihat perselisihan yang
Bagaimana kita ikut Rasul? Ikut sahabat yang mendapat petunjuk yang diwarisi oleh tabi'in dan tabi'in. Dan tidak ada agama di dunia yang mewarisi sunnahnya Rasul lewat sahabat tabi'in dan tabi'in kecuali alhamdulillah agama yang kita anut sekarang. Yang sekarang untuk kita melihat data hukum masih ada manuskrip yang dikarang oleh para mujtahid dengan kemampuan mereka bertitel hakim. Iza jutahadal hakim fa asaba falu ajran. Apabila berijtihad seorang hakim benar dapat pahala 2, wa idza akhta falu ajr wahid. Kalau salah dapat pahala 1. Maka tak ada salahnya. Saudara, mohon maaf kita insya terlambat dan itu tidak salah di dalam Islam karena ada kepentingan. Kemudian daripada itu berpegang erat dengan sunnah-sunnah tersebut. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham. Perintah Rasul ketika sunat terlepas walau dengan gigi, artinya tangan terikat, kaki terikat. Muslim yang benar ia akan gigit dengan giginya. Demikian kebenaran. Serta berhati-hatilah kalian terhadap sesuatu yang baru, yaitu aliran-aliran sesat yang beredar. Karena sesuatu yang baru tidak memiliki dasar dan prinsip-prinsip ajaran Islam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kita masuk. Saya pribadi dengan maulid ini insya Allah ada suatu kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan itu? Kemenangan itu yaitu lepas rindu, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita kumpulkan semua cinta kita dari awal dunia sampai akhir dunia, kita serahkan kepada beliau, maka tak akan terbalas cinta beliau kepada perseorang kita. Rasulullah mencintai Muhammad Umar, Rasulullah mencintai Tengku Yusuf, Rasulullah mencintai Tengku Ayub, Rasulullah mencintai tiap kita. Tapi apa yang kita balas? Kita melawan syariat beliau. Jangankan cinta dibalas cinta, bahkan kita membalas cinta dengan luka. Itu yang terjadi. Namun ya Rasul, di hari ini kami sadar, karenamu kami begini. Kami bahagia hidup di dalam Islam. Dan sebagaimana momen kita hari ini, ya Rasulullah, kami ingin mencium tanganmu. Sebenarnya tidak. Saya tidak ingin cium tangan Rasul. Tapi lebih dari itu, kita semua ingin memeluk Rasul, ingin dicium-cium Rasul. Tapi kita tidak berani mengatakan itu karena kotornya jiwa kita, karena dosa yang ada pada kita, sehingga kita wakilkan kerinduan memeluk tubuh Rasul dengan mencium tangan Rasul. Tidak kita, karena di wajah Rasul ada cahaya. Maka oleh sebab itu, ketika Rasul sudah menjadi Rasul di umur 40 tahun, maka terus pandangan manusia ke wajah beliau. Oleh sebab itu, cucunda beliau sendiri, yaitu Hasan dan radhiyallahu anhuma, untuk mengenal Rasul, mereka bertanya kepada anaknya nenek mereka, yaitu Hindun, anaknya Khadijah. Maka dilukiskan di sana, artinya sebagai pelepas rindu kita. Kita ingin memandang wajah Rasul, tapi kotor. Jangankan di kenyataan, di mimpi saja tidak. Walau sebenarnya ketika kita mesra merindukan Rasul, di sini sekarang ruhaniyah Rasul hadir menyaksikan kejadian ini. Namun karena kotornya diri, apalagi di kenyataan, di mimpi
saja tidak. Namun ya Rasul, tak masalah. Walau kami tak melihatmu di mimpi, kami akan membaca bagaimana ciri-cirimu yang telah disebutkan oleh para sahabat. Saya baca terjemahan hadis untuk melihat lukisan bagaimana Rasulullah, karena sudah pernah sahabat meminta untuk melukis Rasulullah, tapi dilarang. Karena tanya Rasul, mungkinkah engkau memberi nyawa kepada yang engkau lukis? Maka sekarang sama-sama, walau tak terlukis, semoga Allah lukiskan di dalam hati kita, Allah lukiskan di dalam pikiran kita bagaimana eloknya baginda. Dari Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku bertanya pada pamanku Hindun bin Abi Hallah yang mengetahui dengan baik tentang sifat-sifat Rasul, dan aku menginginkan agar dia memberitahukan kepadaku tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan Nabi. Maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia dan dimuliakan. Maknanya walau musuh segan pada beliau. Dan wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Makanya ada salaan badru alaina. Benar-benar rembulan beliau. Tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi jika dibandingkan orang yang sedang. Kalau orang sedang, panjang Rasul kita. Tubuh beliau tidak tinggi dan tidak pendek. Kalau pada kenyataan, beliau sederhana. Dan lebih rendah jika dibandingkan orang yang jangkung. Kalau ada kedapatan orang yang sangat panjang, beliau di bawah mereka sedikit. Sedangkan kepalanya sesuai, artinya enggak gede, enggak kecil dibanding badan. Rambutnya ikal sedang, bukan keriting, bukan lurus sangat. Tidak terlalu lurus ataupun keriting. Apabila beliau membelah tengah rambutnya, maka akan mudah terbelah. Ketika di bawah sorban, beliau menyisir rambut. Itu adalah karakter beliau. Dan sering beliau membelah tengah rambut. Baik dibelah dengan tangan atau dengan sisir, mudah, tidak kaku rambut. Sebahagian ke kanan, sebahagian ke kiri. Apabila tidak dibelah, maka rambut beliau mudah dibiarkan menyatu. Dan apabila beliau menyatukannya, rambut beliau akan turun ujung telinga. Dan ketika sampai bahu, beliau cukur. Itu budaya beliau. Kulit beliau putih bersinar, putih kemerah-merahan, putih cantik. Lebar dan panjang dahi beliau seimbang, normal. Alisnya tebal tapi tidak melebar. Artinya pada pandangan hitam, bukan besar. Memanjang, tidak menyambung alis yang satu dengan yang lain. Alisnya tidak bersambung, tapi bentuknya panjang. Ketika beliau sedang naik darah, maka keluar dan terlihat urat di antara kedua alis hidung beliau. Ketika beliau emosi, sini keluar urat. Mancung, hidung beliau mancung, hidungnya mancung. Janggut beliau tebal dan lebar. Sedangkan raut wajah beliau memancarkan cahaya yang bersinar, sehingga tidak ada orang yang sanggup melihatnya terus-menerus. Kalau kita mau pandang Rasul, kalau pandang lama tak mampu. Bak melihat mentari. Lingkaran bola matanya yang hitam berwarna sangat hitam. Berarti bukan beliau biru atau coklat. Sedangkan elips
bulatan panjang putih matanya, berwarna sangat putih. Putih matanya bukan kayak kita kemerahan, tapi sangat putih. Pipi beliau rata, tidak menonjol. Rasul kita tidak tembem. Dan mulutnya pasih, giginya putih dan rata, serta tersusun rapi. Bulu halus tumbuh dari dada bagian atas sampai pusar. Serasa tak beradab ngomong bulu dada Rasul, tapi tak masalah karena rindu. Leher beliau seakan-akan seperti leher boneka, elok yang terbuat dari perak, berarti tidak patah-patah. Bentuk tubuh beliau serasi, di antara satu anggota badan dengan yang lainnya, semuanya sesuai. Badan beliau padat berisi, tidak loyo, tidak kurus sekali. Perut beliau tidak buncit dan rata dengan dada, tidak. Dada beliau menonjol dan perut beliau bagaikan roti yang tersusun. Berarti Rasul kita atletis orang. Dada beliau bidang dan lebar membentang di antara kedua bahunya. Tegak, tidak bungkuk, serta memiliki tulang persendian dan otot yang padat. Dari seluruh tubuh beliau memancarkan cahaya terang. Rupanya bukan muka saja bercahaya, seluruh tubuh bercahaya. Makanya kenapa cerita ini yang ceritakan anaknya Khadijah. Karena ketika jadi Rasul tidak ada lagi yang mampu pandang Rasul, sehingga Cukunda sendiri harus tanya ke Pama. Yang tumbuh dari bagian atas dada sampai batas pusat. Tulang persendian dan otot yang padat. Dari seluruh tubuh beliau memancarkan cahaya yang terang. Rambut yang tumbuh dari bagian atas dada sampai batas pusar tampak seperti sebuah garis yang lurus. Berarti bukan tipe bulu dada lebar, cuma segaris. Lingkaran buah dada
kita cari modul baca sendiri. Kenapa? Kita baca ini karena kerinduan. Namun walau saya tidak puas. Puasnya semoga tiap kita bertemu dengan Rasul walau dalam mimpi, insyaallah, amin. Dan semoga ketika kita wafat dijemput ruhaniah Rasul, amin. Dan semoga di mahsyar kelak Rasul berikan segelas air telaga Hud supaya kita tidak kelaparan di mahsyar kelak, amin. Tidak jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya sudah nulis sedikit. Ya Allah, kami dulu tiada, bahkan juga tiada berada dalam kekosongan. Karunia-Mu ya Allah telah menciptakan ruh kami, sesuatu yang halus, latif, yang tidak kami mengerti. Dulu ruh kami hidup dalam naungan-Mu ya Allah, yang tak pernah melawan kepadamu. Telah kamu kabarkan, alastu bi rabbikum, siapakah Tuhan kalian? Kami sama-sama menjawab, qalu bala, dirimulah Tuhan kami ya Allah. Syahidna, kami menyaksikannya. Lalu setelah ruh kami ada, Engkau turunkan kami kepada ayah kami. Setelah itu Engkau turunkan kami kepada ibu kami. Setelah itu Engkau turunkan kami ke bumi. Kami suci di ketika lahir, lemah. Namun di ketika kami dewasa, kami melawan dirimu ya Allah, yang telah menciptakan kami. Kami meninggalkan salat, kami durhaka pada ayah bunda, kami tidak mendukung perjuangan Nabiullah, kekasihmu, sandaran kasih bagi kami semua. Namun sekarang ya Allah, kami sadar kami salah, kami bertobat kepadamu. Kami tak mampu memberi kenyang kepada diri, tak mampu memberi hidup kepada diri ya Allah. Tapi kami keras kepala, bandel melawanmu ya Allah. Namun sebenarnya tiap hati kami rindu kepadamu ya Allah. Sebagaimana Engkau jelaskan di dalam surat Al-Kahfi, siapa yang rindu bertemu dirimu ya Allah, maka beramallah dengan amal yang salih. Namun kami tak mampu ya Allah. Hidayah-Mu yang kami harap. Semoga kami menjadi orang yang taat. Namun ya Allah, alangkah mulianya dirimu, Engkau jadikan sandaran cinta. Karena kami tak mungkin memelukmu, tak mungkin memandangmu, Engkau jadikan sandaran cinta bagi kami, yaitu seorang anak manusia, berliannya alam semesta, termulia dari 124.000 orang nabi, termulia dari 313 orang rasul, yang beliau adalah manusia seperti kami. Beliau hidup dengan sangat menyedihkan. Sebelum lahir sudah yatim. Sebentar hidup di bumi, ibunya meninggal. Hidup bersama orang lain, dibesarkan oleh paman,
dibesarkan oleh kakek. Tapi beliau tak pernah mengeluh. Beliau tumbuh dan tumbuh sehingga dewasa. Di umur beliau 25 tahun, kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Nabi yang kami cinta, Engkau berikan cinta, yaitu seorang wanita yang sangat penyantun walau lebih tua. Kami tak bisa mengayomi Rasul kami, tapi bunda kami Khadijah menjaga Rasul kami. Beliau berkorban sampai hartanya habis, sampai tinggal satu baju di badan demi Rasul kami. Terima kasih bunda kami Khadijah. Jasamu tak mampu kami balas secara rasa. Tanpa dirimu Islam ini tak akan tegak. Engkau berkorban tanpa pamrih. Insya Allah Allah pertemukan kami dengan engkau di surga kelak. Wahai bunda kami. Lalu Rasulullah hidup bersama para istri-istri. Kami iri ya Rasul. Kau punya 13 istri, tapi mampu engkau ayomi semuanya. Bukan iri kami karena jumlah, tapi iri kami karena engkau mampu. Kami ya Rasul punya satu istri, kelabakan ya Rasul. Ya Rasulullah, engkau sering lapar, tapi tak pernah mengeluh. Cuma demi kami umat. Engkau sering tidak tidur, tapi wajahmu sering tersenyum. Engkau sembunyikan sakit di dalam dirimu, cuma untuk menyenangkan hati kami. Ya Rasulullah, engkau sering meninggalkan istri, pergi ke medan perang, cuma demi kami. Tapi apa balasan yang ada dari kami ya Rasul? Kami cuma melemahkan syariahmu. Maka doakan kami ya Rasul. Semoga hidup dan mati kami, jiwa dan raga kami untukmu karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Riwayat wafat Rasul. Nanti di riwayat ini ada salam dari Rasulullah kepada kita. Kita berdiri sejenak untuk memuliakan salam Rasul. Ini hadis cerita Rasulullah mau wafat cuma 1 minggu lagi. Lalu Baginda Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah bersama para sahabat. Dakhalna ala Rasul. Kami masuk kepada Rasulullah SAW fi baiti ummina Aisyah, di rumah mama kami Aisyah. Benar Aisyah mama kita? Mama kita. Katakan mama kita itu lonte. Kafir mereka. Di Banda Aceh mereka saudara. Mereka menyatakan para ummul mukminin lonte, kafir mereka. Maka jangan toleran pada Syiah. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridai daripadanya Siti Aisyah. Hina dan al-firah, kami masuk ke rumah Rasul ketika datanglah panggilan perpisahan. Maka Rasul tertidur, tidurnya karena lemah. Fatara ilaina, langsung lihat kita. Beliau memandang para sahabat. Fadumi'at ainahu sallallahu alaihi wasallam, maka mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Tsumma qala, marhaban bikum."
Selamat datang kalian semua. Hayakumullah. Semoga Allah menghidupkan kalian. Awakumullah. Semoga Allah kuatkan kalian. Ana bikumullah nasarakum. Saya dengan kamu sekalian, sebab Allah semoga membantu kalian semua. Nasarakumullah, semoga Allah membantu kalian. Lalu Nabi menitip wasiat yang mesti setiap kuping kita dengar. Wa usikum bittaqwallah. Ini nasihat Nabi lewat mulut saya. Mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar wajib walan. Usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian semua untuk takwa kepada Allah. Inni lakum minhu nazir. Saya ini untuk kalian semua daripadanya Allah cuma pemberi peringatan mubin yang nyata. Ala ta'udu, kalian hidup jangan sombong ala Allah, di atas Allah. Fi ibadi, pada hamba-hambanya Allah, yaitu kepada hamba Allah semua cintai. Wa biladi, dan kepada semua negeri-negeri Islam cintai. Waqad danal ajal, nah itu pemberitahuan. Dan sungguh telah memanggil saya oleh ajal. Wal muqallibu ilallah, dan saya akan kembali kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa ila sidratil muntaha, dan saya akan kembali kepada sidratul muntaha. Wa ila jannatil ma'wa, dan ke surga jannatul ma'wa. Wa ilal kausil awfa, dan kepada minuman-minuman yang bilang. Ini Rasul belum wafat sempat-sempatnya nitip salam ke kita lewat Abu Bakar dan sahabat. Faqra'u, maka baca oleh kalian yang pertama ala anfusikum, di atas kalian semua. Wa ala man dakhala, dan di atas orang-orang yang masuk ya dinakum, ke agama kalian, ba'di, setelah ini, minni, daripada saya. Apa yang kalian baca yaitu salam. Jadi ada amanah Rasul kepada Abu Bakar, dilanjutkan sampai ke saya hari ini pada mengajar salam titipan Rasul sebelum wafat. Jadi sekarang saya baca salam, kita berdiri semua takzim ke Rasulullah. Ruhaniyah Rasulullah hadir di kita sini. Salam daripada pemimpin alam, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk kembali. Saudara yang berbahagia, sekarang kita berdoa singkat, kemudian dilanjuti dengan hadrah. Ini adalah anak-anak kita yang dulunya juga di sini. Hadrah ini secara rasa selawatan, tapi ada maknawi yang besar di sana. Saya kalau melepas rindu biasa ikut hadrah. Mana ada hadrah biasa saya ikut. Rindu saya rasa-rasanya terpenuhi. Ingin kayak tadi sampaikan doa yang saya baca sebagaimana diniat imam doa. Demikian saja akan saya ingat ke Rasulullah, ke Rasul, sahabat Rasul, tabi'in, auliya Allah, syuhada, sholihin, ulama, amili, khusus kepada semua jamaah baik yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepada Allah, semua ayah bunda kita, guru kita, dan seluruh muslimin muslimat. Hari raya dalam Islam ada 5. Yang terbesar yaitu hari di mana kita meninggal dalam Islam. Yang kedua yaitu hari raya Aidil Adha. Yang ketiga hari raya Aidil Fitr. Yang keempat hari di mana kita
Yang kelima yaitu hari Jumat. Namun bagi para waliullah, hari raya ada 6. Dan yang terbesar adalah itu. Mana hari rayanya tentu? Hari rayanya baginda. Besok pagi baginda lahir. Menyuhana Allah nyepena sidro Nabi Mustafa ban bantuhana getanyohana likaur rahmahana. Maka bagi beliau Maulidur Rasul itu terbesar. Maka doa di hari raya itu sangat makbul. Maka pasang konsentrasi, kita doa sejenak. Semoga ayah bunda kita, guru kita, muslimin muslimat, baik di Indonesia, di dunia, Allah muliakan, Allah selamatkan dari petaka. Amin. Awal langkah kita baca istighfar. Astaghfirullah di mulut. Ya Allah, ampuni dosa saya di dalam hati dengan ikhlas. Karena apabila dirimu ya Allah tidak mengampuni dosa kami, kami takut su'ul khatimah ya Allah. Kami tak mau dalam kubur diazab. Kami tak mau di mahsyar kelak diazab. Allah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian daripada itu, dan Maha Pencipta adalah Allah. Maka semua gerak dalam menikmati nikmat. Di balik layak tahu bismillah. Tiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah tidak membawa kebaikan. Kita baca bismillah di mulut dengan nama Allah 10 kali. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mula dengan bismillah, ada mula yang disandarkan pada bismillah. Kata Rasul, kullu amrin tibalin la yabda'u bilhamdalah fawa aqta. Tiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan alhamdulillah tidak membawa kebaikan. Kita baca alhamdulillah 5 kali. Niat arti di hati, segala puji milik Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita walau tidak patut kita terima karena jahatnya kita. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Firman Allah, kepada Allah seyogianya orang beriman bertawakal. Zikir orang tawakal la haula, tiada daya. Fahamnya, daya menolak diri dari semua kurang. Wala quwwata, dan tiada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan. Illa bil agung. Kita baca 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu. Selawat Allah ciptakan 300 malaikat. Per malaikat 300 muka, per muka 300 mulut, per mulut 300 bahasa yang mendoakan tadi ampun dosanya sampai kiamat. Demikian agung
Ketika seseorang berselawat, Rasul mendengarnya dengan kupingnya. Ketika seseorang berselawat, disebutkan dalam hadis, Rasul kenal wajahnya. Pengen kita dikenali Rasul. Kita baca 5 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah beri rahmat di atas pemimpin kami Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina 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 Muhammad. 3 kali Al-Ikhlas dipahalai 1 kali khatam Quran. Kemudian kita sambung dengan Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita baca tahlil 15 kali. La ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 5 kali. Dan jangan lupa, zikir tak hadir hati tak dapat pahala. La ilaha illallah di mulut, la ilaha illallah di hati. La ilaha illallah di mulut atau tiada Tuhan yang patut disembah di dalam hati. Dan sebut hadis, man qala la ilaha illallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang baca la ilaha illallah, Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang dari dosa kecil. Kemudian dalam hadis yang lain, bahkan itu hadis sahih, siapa yang baca la ilaha illallah, Allah ampuni 40 dosa besar. Dan yang lebih kita harapkan, yaitu kita bisa ketika sakaratul maut membaca kalimah itu, insyaallah amin. Insyaallah amin. Insyaallah amin. Dan alhamdulillah banyak dari jamaah kita sudah menjadi sejarah bagi kita bersama di haul ke-16 ini sempat ketika mangkat membaca tahlil la ilaha illallah. Karena apa? Man kana fi akhir la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang di akhir hidup sempat baca la ilaha illallah, dia isi syurga. Tak ada azab kubur, tak ada azab neraka. Maka rindulah, mohonlah walau jahat, walau banyak salah, kita berharap ketika kita meninggal kalimah itu yang kita baca. Karena lain tak penting, lain rugi kecuali sempat meninggal husnul khatimah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau doa itu sebut hadis nampak ketiak. Apa baik Nabi nggak pakai baju Ustaz? Enggak. Ini makna nampak ketiak. Karena tangan beliau diletakkan depan muka maka nampak ketiak, ini namanya. Kita bukan Nabi, doa atas paha. Gimana mau dikabulkan? Doa itu disyaratkan tawadhu, merendah diri, khudhu, hina diri. Jadi angkatlah tangan dengan tinggi, lalu bacalah amin. Di kepalanya Jibril, Mikail, Israfil, Mikail tertulis. Jadi jika kita membaca amin, mereka tunduk kepada Allah, memohon yang baca amin diampuni dosanya, dimasukkan surga. Kita kotor, Jibril, Mikail, Israfil bersih. Insyaallah doa mereka dikabulkan Allah. Dan doa saya tidak panjang karena mengenang waktu. Kita selesai hadrah. Namun saya berterima kasih kepada seluruh jamaah atas partisipasinya menyambut kedatangan Rasulullah di malam ini. Semuanya Allah yang balas. Kekurangan saya, kekasaran suara saya dalam mengajak jamaah untuk bekerja, saya mohon maaf. Dan semua itu tak mampu saya balas kecuali ucapan terima kasih. Dan semoga Rasul menghargai kerja tiap kita insyaallah. Amin. Kemudian daripada itu, setelah saya doa nanti tidak panjang, sambung doa pribadi. Minta sama Allah apa yang diminta. Baru nanti akhir saya tutup dengan Fatihah. Amin Fatihah langsung disambung hadrah. Ngerti ya? Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in wa ala awliya'illahi biha wa ala syuhada'i wassalihin wal ulama'i wal amilin wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamhu fil laili wan nahar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika 'anna wa ala al-imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa aqribaina wa ikhwanina wa ahli buyutina
وأهل قريتنا خصوصا على أهل زاوية اللقاء الرحمة وعموما على جميع المسلمين والمسلمات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوصل صوابا ما قرأناه من كلامك العزيز الصمادية وما ضممنا إليها من ذكر الله العظيم وما استغفرناه وما صليناه عادية منا واصلة ورحمة منك نازلة نقدموها ونهديها إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأمتهم أجمعين وعلى التابعين والتابعين التابعين وأولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين ولجميع المسلمين والمسلمات. أوصل اللهم ثواب ذلك يا الله إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وحفيظنا ومن جميع الأقربائنا من أصولهم وفروعهم ومن جميع المشايخنا من أصولهم وفروعهم وإن علا وإن سافلا بنسابهم وبمصاهراتهم وأنت أعرف بأسمائهم واجعل اللهم ثواب ذلك إذك وفكك والنجاة من النار لنا ولهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, dirimu Tuhan kami, dirimu sembahan kami, dirimu yang telah memberi makan kepada kami, menghidupkan kami, memberi pasangan kepada kami, memberi kebahagiaan kami. Tetapi kami, ya Allah, selalu melawan dirimu, ya Allah. Banyak salat yang kami tinggalkan, ya Allah. Kami durhaka pada ayah dan bunda kami, ya Allah. Kami durhaka pada Rasulullah. Kami tinggalkan sunnah Rasulullah. Kami selalu berharap syurga, tapi pekerjaan kami mendekati neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, walau kami jahat, ya Allah, kami tidak mau meninggal dalam sul khatimah, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah, dengan keagungan baginda Rasulullah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah, dengan keagungan baginda Rasulullah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah, dengan keagungan baginda Rasulullah. Ya Allah, kami tidak tahan di azab di kubur, ya Allah. Api dunia saja sangat panas, ya Allah. Sakit dunia sangat menderita, ya Allah. Kami ingin dalam kubur bahagia, ya Allah. Kami tidak mau di mahsyar kelak kami disiksa, ya Allah. Kami tidak mau, ya Allah. Di atas titian kami dijatuhkan ke neraka, ya Allah. Kami ingin masuk surga, ya Allah. Kami jahat, tapi kami mohon kepadamu, ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang benar, tobatkan kami, supaya kami menjadi pengikut baginda Rasulullah. Kami serahkan jiwa dan raga kami untuk membantu agama Rasulullah. Hanya Engkau yang membalik hati manusia, ya Allah. Balikkan hati kami menjadi hamba yang taat, ya Allah. Balikkan hati kami menjadi umat yang taat, ya Allah. Ya Rasulullah, kami mohon maaf kepadamu. Terlalu berat pergobatan yang Engkau kerjakan, tapi kami tidak menghargainya. Maafkan kami, ya Rasul. Kami cuma bisa membalas dengan maulidul seperti ini. Kami cuma bisa membalas dengan selawat, ya Rasul. Doakan kami, ya Rasul. Doa pribadi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sama-sama 3 kali. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kita itu nanti ada namanya khairi, kebaikan. Bahasa Acehnya khauri. Maulidi, kelahiran baginda. Di kami semua jamaah berniat kami sedekah ke Rasul. Itu yang kita nikmati nanti, sedekah untuk kita. Jadi setelah hadrah kita salam dengan kekasih Allah, yaitu anak-anak yatim ini semua. Berlembar kita membelai rambutnya, Allah ampuni dosa kita. Izin anak-anak ya, nanti kami pegang kepalanya ya. Dan sunat tidak sama belai kepala anak yatim sama anak biasa. Kalau anak yatim dari belakang ke depan, begitu dikerjakan Rasul. Kalau anak biasa depan ke belakang, gitu ya. Dan cium dahinya, semua itu ibadah. Orang yang mencintai yatim akan begini denganku di surga. Itu kata Rasul. Maka kita imani hal itu. Sekarang kita persilahkan tempat daun waktu kita untuk anak-anak kita yang jauh datang ini dari Nagan, dari Abdiya, untuk hadrah di markas beliau dulu, yaitu di sini. Pada anak-anak kita persilahkan. Untuk melepas rindu kepada Rasul, sama-sama kita dengar selawatan. Masih bapak-bapak aja nih. Oh, yang nampak-nampak aja. ولا الضالين
اللهم صل وسلم. ويا من يخطب وصاله كفارة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وسلم. المشفع يا ربي صل على محمد ورى رتبة ورفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد صل على واعف وانفع يا محمد واغفر على يا ربي صل على مجمع وافق بنا خير محمد. الله عليك السلام أتقى الأتقياء السلام أزكى أزكياء أحمد يا أحمد مشفع داعنا مشفع وجلا يا أمير الأمان حبيب حبيب عليه جاك أنا ويري الله أنا من يفرح ومعطى